Selamat sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tips kuat tanpa obat. Ya, tentu yang saya maksud adalah kuat tanpa obat ini khususnya bagi kaum lelaki, tapi boleh diintip oleh wanita. Ya, sebab apa? Sebab untuk kepentingan lelakinya atau juga ya untuk mendukung program lelakinya. Ya, supaya sama-sama senang lah. Ya, jangan enak sendiri-sendiri atau susah sendiri-sendiri. Baik, sebelum mulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesua Masya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik, dalam video kuat tanpa obat ini saya akan bagikan 7 tips. Ya, biasanya kan sedikit-sedikit, sekarang saya kasih 7 tips atau insight atau keyword atau kata kunci supaya Anda, satu, tidak berharap terlalu banyak, kedua, Anda bisa berusaha maksimal. Ya, oke, tipsnya apa saja? Pertama adalah begini. Pertama, kenali kondisi pembuluh darah Anda saat ini. Ini Anda hidup umur berapa sekarang yang nonton video ini? Apakah umur 30, 40, 50, 60, 70 ya? Jadi proses yang Anda lalui selama puluhan tahun itu, apapun yang Anda kerjakan, itu sudah berdampak pada pembuluh darah Anda dengan konsekuensi memberi dampak pada kesehatan Anda secara umum. Ya, misalnya mungkin Anda sudah mengalami hipertensi, Anda sudah mengalami diabetes, kolesterol tinggi, yang kemudian Anda juga mengkonsumsi obat-obatan di mana kondisi gejala penyakit dan obat-obatan itu bisa menyebabkan masalah pada kesehatan alat vital Anda, penis Anda, ya mungkin itu sudah Anda alami, dan kemudian juga memang sudah ada masalah secara khusus, ada masalah penyumbatan pembuluh darah pada penis Anda. Jadi nanti ketika kita memulai program ini, saya bilang standpointnya, titiknya tidak pernah sama. Tiap-tiap orang berbeda, sehingga ketika nanti saya bilang tadi jangan berharap terlalu banyak. Ya, saya tidak tahu kondisi Anda saat ini seperti apa, ya. Jadi itu nomor satu yang perlu Anda pahami, sehingga ketika nanti kita berusaha berbuat sesuatu untuk perbaikan kesehatan Anda, fondasinya kan sehat ya. Nah, nanti responsnya bisa sangat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ketika kondisi kesehatan Anda secara umum itu relatif baik-baik saja, mungkin Anda katakan usia 40 baru mengalami kenaikan gula darah sedikit, tensinya naik tinggi sedikit, misalnya cuma 140 dan itu baru, mungkin recovery-nya lebih cepat. Tapi kalau misalnya Anda usianya 50, udah pernah tensi 200, kemudian gula darahnya pernah 500, kemudian kolesterolnya pernah tinggi, mungkin butuh ekstra waktu yang cukup lama, ya. Dan mungkin juga tidak sempurna 100%. Ini dulu nih standpoint pertama. Nah, yang kedua adalah pencegahan. Kata kedua adalah pencegahan. Apakah Anda sudah telanjur punya masalah atau belum bermasalah? Sebaiknya ingat masalah pencegahan ini. Ya, pencegahan apa khususnya? Saya kasih spesifik masalah kesehatan kualitas darah secara mekanik ya. Jadi saya nggak bicara secara detail, secara umum saja. Secara mekanik maksudnya gini, saya ingin Anda untuk menghindari namanya pengentalan darah. Pengentalan darah itu akibat volume di cairan darah itu berkurang, jadi lebih kental isinya, atau mengental bertambah karena ada pengaruh yang lain. Berkurangnya volume karena Anda kurang air putih, bertambahnya materi yang lain, misalnya karena Anda kebanyakan mengkonsumsi makanan yang digoreng, apalagi goreng tepung, apalagi makanan olahan yang digoreng tepung, dan atau Anda mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang kaya akan gula dan atau susu kental manis. Nah, ini memang harus Anda stop nih. Masalah ini harus Anda stop. Sebab ini menyebabkan perburukan masalah khususnya pembuluh darah pada alat vital Anda. Jadi, kalau Anda tidak menghentikan proses yang menyebabkan masalah ini, ya sudah, mungkin tidak perlu berharap untuk punya kualitas yang kuat tanpa obat. Ya, karena Anda membiarkan dan mendiamkan masalahnya berlangsung terus. Nah, sekarang keywordnya dalam poin kedua ini adalah satu, untuk mengatasi satu, pilih menu makanan yang tidak digoreng. Boleh enak, tapi mulai sekarang pilih yang tidak digoreng. Misalnya memilih makan soto, Anda makan sop, pepes ikan, ikan bakar, ayam bakar, kulitnya dikupas ya supaya yang gosongnya nggak Anda makan ya. Kemudian kalau mau makan yang manis, pilih rasa manis yang alami. Misalnya Anda memuaskan rasa manis Anda dengan makan buah-buahan atau mengkonsumsi gula aren atau madu sebagai rasa manis yang
Anda pilih. Sebab kalau Anda membiasakan makan gula pasir, itu akan menyebabkan keberlanjutan masalah pada dinding dalam pembuluh darah, yang menyebabkan masalah penyumbatan pembuluh darah, yang menyebabkan masalah disfungsi ereksi atau impotensi. Poin kedua sudah selesai. Poin ketiga, pemeliharaan dan pemulihan pembuluh darah. Tubuh kita punya mekanisme untuk membantu membersihkan pembuluh darah. Mungkin tidak optimal, tapi punya mekanisme itu. Dan itu bisa kita dapatkan lewat pemilihan makanan kita. Kualitas pembuluh darah yang baik itu adalah pembuluh darahnya kenyal dan elastis. Jadi, salah satu pola hidup sehat yang sering saya sampaikan, saya ajarkan adalah makan buah-buahan 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Ya, buah-buahan apa khususnya membantu elastisitas pembuluh darah? Buah-buahan yang kaya vitamin C. Buah-buahan yang kaya vitamin C itu tidak terlalu fancy-fancy kok, tidak terlalu aneh-aneh. Pertama, misalnya yang kaya vitamin C, pepaya, ya. Kedua, jeruk. Ketiga, jambu biji, ya. Keempat, bell pepper atau paprika, ya. Jadi makan buah 3 kali sehari, salah satunya adalah buah-buahan ini. Dan ini bukan kalau Anda makan sekarang besok langsung baik, tapi merupakan proses yang kontinu untuk menjaga pembuluh darah Anda tetap sehat. Continue, lifetime, seumur hidup. Itu nomor 1. Nah, kemudian Anda juga bisa mengoptimalkan kualitas pembuluh darah Anda, elastisitas ini, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrat, ya. Misalnya dari buah-buahan, contohnya delima, dari umbi misalnya beet. Buah-buahan yang lain contohnya adalah semangka. Semangka mungkin tidak mengandung nitrat, tapi langsung asam amino namanya citrulline, bahan baku dari arginin, yang membantu membuka pembuluh darah secara alami. Jadi Anda bisa mengkonsumsi makanan tersebut sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda. Nah, kemudian untuk kesehatan pembuluh darah itu yang elastisitas juga Anda bisa menambahkan bahan-bahan dari herbal, misalnya rutin mengkonsumsi bawang putih, ya, dan temannya bawang merah. Jadi ntar bawang putih, bawang merah, cara konsumsinya jadi sambal, misalnya. Yang kedua, Anda mengkonsumsi misalnya kunyit. Nanti Anda bikin perasan kunyit, dikasih lemon, kemudian dikasih madu, ya kayak orang minum jamu. Atau yang ketiga, Anda mengkonsumsi jahe, ya. Jahe dengan kopi dengan gula aren. Misalnya, jahe merah dengan kopi dengan gula aren. Atau Anda mengkonsumsi jahe hitam yang sudah dalam bentuk minuman kopi yang lebih sehat. Ada minuman jahe hitam, ya, kopi jahe hitam yang manisnya menggunakan nano sweetener yang gulanya cuma sekitar 4 gram. Karena punya kemanisan yang tinggi, diolah dari tebu hitam, sehingga kemanisan ini 5 kali lipat gula biasa. Jadi dengan dosis yang lebih kecil, Anda sudah bisa merasakan manis yang sama. Saya tidak mempromosikan produk ini, ya. Tapi kalau Anda mau, silakan Anda cari, ya. Jadi itu poin ketiga. Poin keempat adalah olahraga. Nggak bisa dipungkiri bahwa yang namanya kuat tanpa obat itu adalah karena fisik Anda kuat. Nah, kekuatan pertama adalah kekuatan aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik misalnya apa? Seperti jalan kaki. Boleh lari nggak? Boleh. Tapi saya nggak sarankan untuk lari berlebih, ya. Kecuali Anda memang pencinta maraton, ya silakan Anda atur sendiri jadwalnya. Untuk secara umum saja, baik-baik saja, kombinasi jalan dan lari atau jogging ringan itu sangat membantu. Kalau Anda tidak suka lari, Anda bisa jalan di treadmill juga oke. Anda bisa senam aerobik juga bagus. Jadi ini akan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara umum sehingga organ Anda sehat, dan juga ke alat vital sehingga membantu kemampuan penis dalam berereksi. Ereksi yang kuat adalah kombinasi dari volume darah yang dipompakan ke alat vital secara optimal lewat olahraga dan kualitas pembuluh darah yang baik. Masuk akal, ya? Oke, sekarang poin kelima, latihan beban. Latihan beban atau orang sering sebut fitness ini adalah penting untuk kekuatan tubuh secara umum. Ya, khususnya bisa membantu aktivitas seksual. Misalnya Anda sedang dalam posisi missionary. Kalau Anda kuat push up kan berarti kan lebih maksimal, ya, hasilnya. Kalau misalnya Anda, ya bayangkan Anda sedang melakukan aktivitas seks, kalau otot paha Anda, otot bokong Anda kuat, tentu dorongannya daya tekannya kan lebih kuat. Di luar Anda bisa menambahkan aktivitas latihan Kegel nantinya. Nah, jadi ada 2 latihan yang saya sarankan buat Anda untuk rutin dikerjakan minimal 2 kali dalam seminggu. Pertama push up, kedua squat, ya, push up dan squat. Nanti Anda boleh tambahkan latihan yang lain. Dan ingat, ketika saya bicara latihan fitness, saya tidak bicara penggunaan testosteron sintetis, ya, yang sering dipakai oleh para binaragawan. Saya nggak bicara itu. Saya bicara secara natural, pola hidup sehat.
Nomor 5, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup membantu pemulihan, tidur yang cukup membantu volume growth hormone diproduksi untuk recovery seluruh anggota tubuh. Maka kalau Anda tidur 5 jam sama tidur 6 jam itu beda banget dampaknya pada tubuh Anda. Selisih 1 jam dalam tubuh memproduksi growth hormone. Ketika Anda tidur malam hari, growth hormone Anda diproduksi. Growth hormone itu adalah hormon yang penting buat perbaikan, termasuk perbaikan aliran darah ke alat vital Anda. Termasuk perbaikan sistem energi dalam tubuh Anda sehingga Anda sehat dan bugar. Ya, cukup tidur itu penting buat kesehatan Anda, cukup tidur penting buat kekuatan Anda. Atlet yang hebat tahu bahwa dia punya waktu tidur cukup banyak. Orang seperti Ronaldo, pemain sepak bola, atau Lionel Messi itu mungkin tidur satu hari bisa lebih dari 8 jam, mungkin bisa 10 jam ya tidur satu hari. Kenapa? Karena memang energi yang dihasilkan itu besar sekali, sehingga recovery-nya juga butuh banyak. Nah, kemudian yang keenam adalah pemulihan rutin. Nah, pemulihan rutin itu adalah salah satu yang saya sarankan, terapi pijat. Maksudnya terapi pijat adalah karena Anda olahraga rutin, otot Anda akan mengalami spasme, dan mungkin Anda sudah terlanjur sakit sehingga otot Anda sakit dan Anda nggak berolahraga. Nah, ini adalah salah satu terapi yang saya sarankan bagian dari untuk kekuatan pria, ya. Jadi kelihatannya memang kayak apaan sih cuma dipijat doang. Justru pijat itu adalah membantu proses recovery, ya. Nah, terakhir adalah nomor 7, upaya tambahan. Upaya tambahan adalah upaya kita untuk membantu kualitas dari pembuluh darah kita. Upaya tambahan yang bisa Anda pakai adalah, pertama, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Mungkin Anda pernah lihat saya menggunakan laser di pergelangan tangan. Itu membantu elastisitas pembuluh darah, itu membantu mencegah penggumpalan darah, itu juga membantu mengaktifkan mitokondria. Mitokondria adalah kompor sel di dalam tubuh Anda sehingga mengaktifkan kekuatan organ, ya. Khususnya jantung yang punya peranan dalam memompa darah. Nah, upaya tambahan yang lain apa? Ya, mengkonsumsi herbal tadi. Misalnya, udah kita sebut di awal, tapi saya ulangi bahwa mengkonsumsi herbal secara rutin juga bisa merupakan upaya tambahan Anda untuk punya kekuatan fisik yang sehat dan bugar dalam aktivitas seksual tanpa obat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.